Kita ke informasi pertama, hari ini kembali terjadi rekor penambahan angka kematian COVID-19 berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan. Kasus kematian di tanah air bertambah 1.566 hingga total pasien COVID-19 yang meninggal dunia mencapai 80.598 orang. Saudara, dampak mewabahnya virus corona kini juga telah dirasakan oleh dunia pendidikan, organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO menyebut hampir 300 juta siswa di seluruh dunia terganggu kegiatan sekolahnya dan terancam hak-hak pendidikan mereka di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Noviandri, seorang guru TIK di Islamic School of Riau Global Terpadu. Berbicara tentang hijrah pada masa Rasulullah SAW merupakan berpindahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah dalam hal mempertahankan keimanan. Lalu, apa korelasinya hijrah Rasulullah SAW dengan hijrah saya sebagai seorang guru di masa pandemi ini? Di masa ini, hijrah yang harus saya lakukan adalah bagaimana saya beradaptasi dengan keadaan. Sekarang, dunia sedang dalam kondisi yang tidak baik. Wabah COVID-19 sudah melanda hampir di seluruh negeri, termasuk Indonesia, dan juga mempengaruhi berbagai sektor yang ada di negara tersebut, mulai dari sektor sosial, ekonomi, maupun sektor pendidikan. Dan dari semua sektor ini, kompleksitas yang paling tinggi itu ada di sektor pendidikan. Karena bayangkan, yang menjadi subjek dan objeknya adalah seorang manusia muda atau peserta didik. Mendidik peserta didik itu level kompleksitasnya sangat tinggi dan juga membutuhkan effort yang sangat tinggi pula dalam proses hijrah ini. Nah, di sini saya ada 2 poin yang saya lakukan dalam proses hijrah ini. Yang pertama, itu adalah fleksibilitas dan kebebasan. Maksud fleksibilitas dan kebebasan di sini adalah saya sebagai seorang guru diberikan kebebasan dan fleksibilitas dalam menentukan pembelajaran yang akan disajikan kepada peserta didik. Materi yang saya sajikan itu harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik karena setiap peserta didik itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan cara penanganan yang berbeda-beda pula. Jadi saya diberikan otonomi untuk mengelola peserta didik saya sendiri sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, di sini ada berbagai macam model pembelajaran yang diberikan oleh sekolah. Ada model hybrid learning, ada model flip learning, ada model STEM, SAMR, dan lain-lain. Jadi guru bisa menyesuaikan model pembelajaran yang cocok untuk peserta didiknya masing-masing. Hal ini juga disupport oleh visi dari sekolah kita, yaitu Eureka, yang salah satu komponennya ada resilience, yang artinya guru diberikan kebebasan dan fleksibilitas dalam mengelola kelas, dalam memberikan pembelajaran, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan visi sekolah kita ini juga sejalan dengan konsep Merdeka Belajar yang dicetuskan oleh Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, yang tujuannya agar peserta didik lebih bahagia dalam menempuh proses pembelajaran. Dan pembelajaran juga tidak dibatasi oleh kurikulum, tetapi sebagai gantinya, guru harus lebih kreatif lagi dalam menyajikan pembelajaran kepada siswanya. Selanjutnya, yang kedua, diberikan resource yang cukup. Di sekolah ini, saya diberikan resource seperti pelatihan, ilmu-ilmu, webinar, dan lain-lain yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi dan skill saya. Karena saya adalah seorang guru TIK di sekolah ini, saya mempelajari berbagai macam teknologi yang dibutuhkan untuk survive dan beradaptasi di masa pandemi ini. Seperti yang kita tahu, paradigma pembelajaran di masa pandemi ini telah bergeser menuju pembelajaran berbasis digital. Yang dulunya kita menggunakan spidol dan papan tulis, itu sudah tergantikan dengan adanya komputer, stylus pen, notebook, LCD, proyektor, dan lain-lain.
Jadi spidol dan juga papan tulis bukan media utama lagi dalam proses pembelajaran. Nah, begitu juga sumber belajar. Yang dulu kita memakai buku dan LKPD cetak, itu juga sudah tergantikan dengan adanya e-book, digital library, live worksheet, YouTube, aplikasi-aplikasi online, kuis-kuis online, website-website edukasi online yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Kesimpulannya, pandemi ini membuat saya berhijrah dari pembelajaran yang sebelumnya masih konvensional tanpa menggunakan teknologi apapun. Sekarang semua lini pembelajaran itu sudah terintegrasi dengan teknologi dan akan terus saya dan kita tingkatkan ke depannya agar proses hijrah ini berjalan dengan baik. And I hope this condition will be better as soon as possible. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. My hijrah will not stop at this moment. It will continue throughout my life.